rekan-rekan guru dan pegawai yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyelenggarannya membuat kita diberi kesempatan pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, pada hari ini saya akan membawakan sebuah seminar mini dengan judul penerapan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan di sekolah pada modul 174 aksi nyata yang libur penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sika oleh Wali Sekolah Sandias SPD Pasar Sekolah SMP Negeri 1 Gajute. Tidak disukai. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan yang permusuhan akan terbentuk. Jadi ini adalah ilusi-ilusi, ada 4. Jadi yang terakhir bahwa kita sebagai orang dewasa seringkali kita memaksa, atau sebagai guru seringkali kita memaksa murid untuk berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan itu kadang juga terima, tetapi ada yang tidak terima. Sehingga nanti sebentar kita akan melihat posisi kontrol kita sebagai guru yang tepat itu ada di mana. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini tentang kerangka acuan menuju perubahan paradigma. Realitas atau kebutuhan. Jadi yang pertama kita lihat tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi teori kontrol ini dia bolak-balik. Di situ stimulus respon dan di kesana itu adalah teori kontrolnya. Jadi yang pertama kita lihat realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang memiliki yang sama. Kita berubah orang lain agar berpandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Orang lain dapat mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian stimulus atau teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, pada dasarnya setiap kita pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, wujud rupa kita pasti juga berbeda.
sikap atau sifat karakter juga pasti berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Kita melihat ke depan itu yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa. Itu sebuah tergantung pada diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengatur orang lain secara perlakuan atau orang punya. Dan yang seperti itu lalu kita harus memaksa bahwa dia harus mengikuti kemauan kita. Ini yang kita tidak bisa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari kolaborasi, kebersamaan, kerjasama ini tentu akan membawa dampak baru bagi kita semua. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini tentu membawakan dampak yang tersendiri bagi kita. Yang berpikir menang-menang atau juga boleh dikatakan bahwa kita mau orang mengikuti dia punya kemauan sendiri. Jadi ini yang disebut dengan pull control dan stimulus response. Ya. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita mau supaya siswa disiplin, tidak perlu dengan hukuman-hukuman. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini kalau sebagai seorang guru, kita sering melakukan ini kepada murid kita untuk mendapatkan supaya murid kita lebih disiplin, patuh terhadap apa yang disampaikan, apa yang kita buat sesuai aturan. Oleh karena itu, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan kebebasan berarti di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-keras. Berarti bahwa disiplin itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri, baru kita boleh membiasakan itu kepada orang lain. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak akan melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi, Keterangan Sikap Merdeka, Cetakan kelima 2013, halaman 470. Sudah masukkan di nilai-nilai keterampilan. Yang berikut, Ibu Previous program ini menangani pendidikan dasar TK sampai SD, kemudian juga lanjutannya sampai tingkat atas. Dibutuhkan sikap murid, toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini kita harus melatih siswa kita untuk bisa atau dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan yang seperti ini. Ini dari ibu ini sebuah lembaga negara, lembaga asing kemenangan di bidang pendidikan. Jadi mereka sudah menerapkan juga di setiap lembaga satu pendidikan itu mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah dengan nilai-nilai kebaikan yang seperti tertera di depan. Jadi itu institut berselain
yang menangani dan lembaga pendidikan yang menangani tingkat dasar, pendidikan tingkat dasar TK sampai SD, dan juga tingkat lanjutan. Ini. Kemudian 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong. Pertama, peduli. Dalam satu pendidikan kita juga perlu menerapkan rasa peduli terhadap sesama, baik dari guru maupun juga dari siswa. Kemudian penalaran, dituntut untuk semua kita atau warga sekolah harus berpikir kritis dengan hal yang sejalan. Kemudian mampu bekerja sama atau tadi saya bilang kolaborasi tadi. Kemudian ini kita harus sama-sama bekerja. Keberanian, dituntut juga kita harus berani. Keingintahuan, rasa ingin tahu. Kemudian harus berusaha, keluasan dan fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Kemudian ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian nilai-nilai kebajikan di Virtus Project atau proyek nilai kebajikan. Kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, prinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ini diharapkan supaya masing-masing kita di warga sekolah harus memiliki nilai-nilai kebajikan atau Virtus Project. Harapan pendidikan. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa. Pemimpin pembelajaran itu termasuk kita guru. Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelola yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi ini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif kita di sekolah itu salah satunya adalah supaya murid-murid kita itu memiliki karakter, disiplin yang santun, jujur, peduli, dan juga rasa tanggung jawab. Ya, ada 3 motivasi dasar dimiliki oleh kita sebagai manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kalau kita sebagai contoh, saya sebagai staf guru, bagaimana cara untuk menghindari kenyamanan dan atau hukuman? Ya, mungkin bisa ya pagi hari orang atau aturan kita hadir sekolah tepat jam 7. Berarti sebelum jam 7 kita harus sudah ada. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan imbalan ini bukan berarti harus dengan dia lain, tetapi lewat ungkapan-ungkapan juga.
Ini juga perlu kita tingkatkan. Ini merupakan motivasi dasar. Ini ada identitas gagal, hukuman, dan identitas yang sukses, disiplin. Disiplin positif, konsep di kuat. Nah, ini bentuk-bentuk daripada restitusi. Restitusi ini setelah kita ada masalah, kita membuat atau menyelesaikan, tapi dengan membawa murid untuk kembali ke jalan yang benar atau aturan yang berlaku. Misalnya kita dalam satu kelas atau rombel, balik kelas dengan muridnya itu, mereka membuat kesepakatan kelas, atau kita biasa bilang aturan kelas itu dibuat bersama, sehingga tidak ada yang komplain bahasanya. Dan memang diharapkan seperti itu, harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas secara bersama-sama antara guru dan murid. Jadi tidak guru buat sendiri berpikir di sana, jika siswanya harus atur. Tapi ke depan kita diminta untuk membuat secara bersama-sama. Restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan atau anak. Jadi seperti itu. Jadi terakhir, kalau kita sudah memberikan keyakinan kelas dan memberikan kepercayaan kepada siswa, mereka juga dengan sendirinya akan merasa percaya diri dan saling mengontrol. Didukung oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, karena mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dikatakan oleh artikel, biasanya kita suruh siswa kerjain dulu ya, nasihat sesuatu. Atau di rumah misalnya, suruh tapi harus dengan kasih sesuatu terus. Ini suatu saat nanti orang merasa bahwa dihukum oleh sebuah penghargaan pemberian itu. Pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan efektif jika kita berikan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, ya, senantiasa kita memberikan penghargaan, tapi harus merasakan opsinya. Baik, manakala kita memberikan penghargaan, manakala kita tidak perlu memberikan penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Tetapi saya perlu sampaikan ketika kami Zoom meeting dengan instruktur itu, ada salah seorang teman dari SMA Nita yang menyampaikan bahwa di sekolah mereka masih tetap memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi dalam
pengumuman ranking tingkatan kelas. Lalu ibu instruktur itu menjawab, masihkah? Bapak Ibu masih memberikan hadiah kepada anak-anak? Apakah tidak berpikir bahwa ke depan nanti anak-anak belajar hanya untuk mendapatkan hadiah itu? Itu sama dengan Bapak Ibu menghukum anak. Tapi karena hadiah atau penghargaan. Ini yang akan dikatakan mematikan kreativitas. Sama juga tadi ranking. Orang yang juara 1, yang juara 2 merasa terbeban. Belajar hanya untuk mengejar mendapatkan penghargaan hadiah. Tetapi alangkah baiknya kita belajar untuk memperoleh pengetahuan dan masa depan kita yang lebih baik. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? 1. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. 2. Mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. 3. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. 4. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? 5. Mengkritik dan mendiamkannya. Ini yang menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita meminta anak menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau kita hanya mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Ya, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restitusi adalah proses menciptakan dosis bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu arti restitusi menurut dosen tadi. Sebagai guru kita perlu melihat kondisi murid kita, melihat kesalahan yang dia buat, tetapi kita juga harus kembali merangkul, membawa dia, menuntun dia supaya dia kembali ke kelompok mereka dengan sifat yang lebih kuat atau dengan percaya diri yang lebih baik. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu 1. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 8. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini dikembalikan. Jadi yang saya tadi memperbaiki hubungan ini antara guru dan murid. Jadi kita sudah salah jangan lepas, tapi kita berusaha menarik dia kembali, mau menuntun dia sehingga hubungan kita dengan murid kita itu menjadi baik. Supaya beliau jangan merasa minder, merasa berjangan, merasa bersalah. Tawaran, bukan paksaan. Ya, kita tidak boleh memaksa murid. Menuntun untuk melihat dalam diri, menuntun dia melihat dia punya diri pribadi seperti apa. Supaya yang salah bagaimana, yang ini bagaimana, dia harus bisa berubah. Mencari kebutuhan dasar. Sebentar dulu kita lihat kebutuhan dasar. Ada 5. Mengapa siswa ini tiap hari kok datang tanya pelajaran dia hanya begitu. Mungkin di
ada apa? Siswa itu butuh apa? Butuh kasih sayang kan? Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada sifat karakter mereka yang mau kita bentuk, yang mau kita telah, yang mau kita bawa mereka ke arah yang baik. Bukan tindakan itu tidak. Restitusi juga menguatkan fokus pada solusi. Ya, jadi pada restitusi kita bisa fokus dan bagaimana cara mengatasi masalah yang mereka hadapi. Mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Itu bukan mengembalikan salah supaya berbuat salah ulang, tidak. Maksudnya supaya mengembalikan murid yang berbuat salah itu kembali kepada kelompoknya itu, apa yang mereka buat itu harus kita perbaiki bersama. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Tadi saya sudah sampaikan. Ya. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Apakah kita setiap kali kita dibuat keyakinan kelas itu tidak dibuat itu kita mau supaya siswanya dapat hanya kejar-kejar di keliling sekolah atau bagaimana? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, nilai positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Pertama pasti berdoa sebelum KBR itu pasti. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat terdapat di lingkungan tersebut. Dan sesuai dengan kita punya kondisi di sini, kondisi sekolah kita, sesuai kondisi latar belakang kehidupan kita di sini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di kelas masing-masing bersama gurunya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak ini. Kita bisa melihat kembali, evaluasi kembali secara berkala dari waktu ke waktu. Misalnya ini belum bisa, atau yang satu ini sudah berjalan, kita membuat dengan keyakinan kelas yang lain dan bersifat umum, jadi tidak secara khusus. Ya, di sini contoh keyakinan kelas kita buat saya ambil kelas 7. Misalnya formal. Kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, harus saling menghormati. Jadi, mereka khususnya kan harus pagi datang saat dalam. Ya. Jadi ini kita membuat format. Kita yakin bahwa dengan format ini semua orang warga kelas harus menghormati tentang diri mereka dan orang lain. Juga ini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan atau untuk kegiatan telah ditugaskan. Misalnya kerja pagi, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Jadi keyakinan kelas ini yang dibuat bersama itu harus diterima oleh semua warga kelas dan juga merasa dimiliki. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, dan biologis. Kasih sayang. Kadang siswa itu kita mengajar di depan, walaupun materi itu boleh paling menarik seberapapun di belakang dia hanya ada. Juga mungkin kemungkinan besar siswa itu membutuhkan kasih sayang. Mungkin di rumah keluarga atau orang tua nanti tidak lupa kasih sayang dia di sekolah, dia di tempat di sekolah dia membutuhkan kasih sayang dari guru-gurunya. Bertahan hidup ini menyangkut dengan kebutuhan hidup itu.
yang 5 sana lain-lain. Jadi itu pertama itu. Mungkin juga karena itu kita perlu pahami dari kepelajaran yang kurang semangat, kurang aktif. Ditanya kenapa? Ya mungkin lapar. Nah, ini salah satu. Berikut kebebasan atau freedom, karena siswa juga membutuhkan kebebasan. Jadi kita punya siswa ini, anak-anak kita, anak-anak itu mereka pasti membutuhkan kebebasan. Jadi misalnya setiap kita perhatikan, jam istirahat, cari bola, main, senang bermain. Ini kesadaran. Kebebasan mereka mau usia jalan kemana, bisa. Kemudian ada kesenangan. Ada harus mereka juga perlu kesenangan, fun, happy, gembira ria. Lalu terakhir penguasa. Ada juga membutuhkan penguasa. Suka, mau, senang dengan menguasai mengatur orang lain. Berikut dunia berkualitas. Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Gasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam bentuk segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas. Tidak perlu kita dalam mempertimbangkan skala masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas itu adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas, Anda hidup akan sempurna buat Anda, tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Jadi dunia berkualitas menurut Dr. William Gasser. Murid kita juga mempunyai gambar dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan merasakan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai kebajikan. Ya, kita masuk pada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru. Ini coba kita pikirkan bersama. Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer? Dari 5 ini kita merenung dulu. Dia tidak sebagai guru, tepatnya saya berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah saya sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah saya sebagai teman? Apakah saya sebagai pemantau atau monitoring? Dan apakah saya sebagai manajer? Ini 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru, dan memilih satu posisi kontrol yang tepat. Dari sana mari kita merenungkan bersama dulu. Ya, tapi kita berada di posisi mana? Sebentar kita akan tahu. Nah, saya sudah siapkan videonya. Video ini saya minta dari kementerian.
Jadi itu kita lihat pesan. Oke. Ya, penghukum. Nada suara tinggi, bahasa turun, mata menutup, dan jari menunjuk mengambil. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu dapat terlambat. Kapan bisa dapat tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Posisi kontrol 1. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan tentang bersifat agresif bisa jadi sesudah kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lalu buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu buruk dan menggores kendala tersebut dengan paku. Ini posisi kita boleh sebagai penghukum. Hati-hati penghukum dasar siswa dendam yang paling kepada kita. Berikut. Posisi kontrol 2. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa suku merapat pada anak. Langsung. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Murid akan merasa bersalah. Bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam dapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Boleh terjadi seperti itu, tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Tiga, tenang. Nggak ada suara lama, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ingat. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti tak guru bantu. Jadi kamu positif. Hanya saja di sisi lain negatif. Murid itu tergantung pada guru tersebut. Jadi guru lain tidak lagi. Dia hanya guru itu, karena guru itu baik. Tidak ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Ari hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru lain. Jadi kalau teman dia hanya cek guru itu dan itu saja. Besok kalau makan juga hanya cek guru itu. Bapak kamu kasih guru saja. Bisa lain tidak lagi. Berikut pemantau. Guru, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan di jalan. Karena menganggap salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah. Nah, ini manajer. Adik, apakah kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik. Saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Murid bukan untuk membahagiakan orang guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil si pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturan. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tentu dengan guru. Jadi memang ini hidup kita sebagai guru pilih yang mana Pak Guru? Ya. Kita pilih yang mana? Ya, kita pilih yang manajer ya. Jadi, atau mau pilih penghukum? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau itu masih ada sebab akibatnya.
Jadi kita sepakat mengambil sikap sebagai manajer. Berarti yang lain kita berusaha ya. Suatu saat kita akan mendapat posisi kita sebagai posisi kelima. Posisi kontrol tadi, sekarang kita sama-sama melihat atau menonton contoh dari sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru yang teratas.
Tiga restitusi, jadi ada kualitas tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Baik, C1 menstabilkan identitas atau establish the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita akan meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Namun berhak merasa begitu bagi diri sendiri. Kalau kita mengatakan kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak kita makan. Para guru bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di sekolah. Ternyata apabila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh waktu 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Kedua, kualitas tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dapat dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang merasa sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak mungkin kita suka sikap anak yang harus mereka, tapi bila sikap mendapatkan perhatian kita, maka itu menjadi pemenuh kebutuhan anak tersebut. Dan kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melewati sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik,
Tapi teori kontrolnya menyatakan bahwa hasil itu tidak mengandung. Mungkin tindakan guru dalam validasi sikap yang tidak baik seperti pertama yang atur kata. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memang alasan dibalik tindakan guru. 63 menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1, dan tindakan laku yang salah telah divalidasi. Yang kedua, maka anak akan siap bertanggung di bawah ini mengubah keyakinan anak dengan keyakinan keras. 1. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. 2. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. 3. Apa pandangan kita tentang kelas media. Dan 4. Kamu mau jadi orang setia. Dan ini penting untuk kita menanyakan kepada anak dalam kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Menjadi orang sukses dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih Guru Penggerak Indonesia Maju. Jadi mungkin karena waktu kita yang membatasi, saya akan minta satu pendapat atau kesan dari Tuhan. Saya persilakan. Anda yang sudah bekerja keras menyelesaikan paparannya, baik. Pertama ini ada beberapa hal yang menurut saya, untuk saya juga baru. Anda terima kasih sudah berbagi praktik baik hari ini untuk kita semua. Jadi saya juga hari ini diberi kesempatan untuk belajar dari seorang calon guru penggerak. Kita berefleksi, kita semua, saya dan Bapak Ibu berefleksi lewat paparan Pak Andre, bagaimana menjadi guru yang baik bagi anak didik kita. Nah, yang terakhir itu kita sempat saling tertawa berolok-olok ya, tapi moga-moga dari paparannya Pak Ande, masing-masing kita berefleksi, merenung, sudahkah saya menjadi seorang guru yang manajer gitu ya, menjadi seorang manajer di sekolah, guru yang manajer. Ada 5 pilihan tadi, mari kita merubah diri menjadi guru manajer. Pertama saya mengikuti slide-nya, saya agak protes juga Pak Ande. Loh, ini kok nggak boleh ya? Ternyata ternyata sudah disiapkan satu sisi baiknya untuk kita semua. Baik, mungkin dari saya itu saja. Pak Ande jadi motivator untuk semua hari ini. Saya berharap tahun 2023 ada juga yang mau bergerak maju untuk mendaftar mengikuti kegiatan calon guru penggerak seperti Pak Ande. Pak Ande bisa, kita juga bisa. Demikian, terima kasih. Selalu sering dan tidak pernah di bagian pedagogik. Ini salah satu solusi yang terjawab sendiri. Saya lihat tadi, kalau kita ikuti dengan baik maka di pedagogik bisa diselesaikan dengan satu materi. Oleh itu nanti kita ke depan di setiap minggu ketiga setiap bulan dalam komunitas praktisi kita akan mendiskusikan hal-hal ini. Berbagi praktik baik setiap guru mapel nanti kita lakukan di setiap minggu ketiga itu. Ya, kegagalan teman-teman di kelas, keberhasilan kita sendiri bersama, sehingga yang kita lakukan itu dengan tujuan akhir adalah menuntun anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Itu tujuan utama. Sehingga refleksi tadi yang sudah disampaikan dengan video yang cukup menarik tadi, mudah-mudahan inspirasi kita semua itu bisa melakukan sesuatu yang baik, menjadi sebuah masyarakat yang baik. Dan juga kesepakatan yang kita sudah lakukan selama ini, kita pernah buat waktu awal saya tanyakan
Bapak Ibu, kita mulai sekolah jam berapa? Menurut Bapak Ibu, itu sebuah kesepakatan sesungguhnya. Saya mau membuat kesepakatan bersama. Ada yang bilang, oh jam ini. Ya, supaya kita sama-sama lakukan. Jadi dalam inspirasi kali ini, kembali kita mengingat lagi kesepakatan kita yang kita sudah buat selama ini. Apakah saya sudah jalankan dengan baik atau dijawab masing-masing. Mungkin itu satu dua tambahan saya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, demikian presentasinya tentang penerapan nilai positif di sekolah dan juga nilai-nilai kebaikan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.